Kita record. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, walaupun yang datang baru satu, nggak apa-apa ya. Kita mulai dulu. Tepat. Walaupun udah setelah 5 menit ya. Oke. Terima kasih atas kedatangannya. Ini tuh program relaunch ya. Jadi relaunching karena sebenarnya sudah berjalan ya Bu Devina tentang Bank Jelantah di Albazia. Nah, kita mau relaunching lagi nih dengan format yang lebih jelas dan lebih tahu alurnya, lebih tertata gitu. Nah, untuk sosialisasinya dilakukan via Zoom dan nanti via WhatsApp group. Dan jangan khawatir, nanti teman-teman yang belum berhalangan hadir pada Zoom nanti bisa lihat recordnya ya. Baik, kita mulai langsung. Pertama-tama kita mau panggilkan Bapak RW kita yang akan memberi penjelasan dan memberi sambutan nih atas pembukaan lagi mengenai Bank Jelantah dan semoga kedepannya bisa sampai ke bank sampah ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Agif Farukafani, saya RW 12 Gria Albazia. Pertama-tama, mari kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan pada malam ini untuk berkumpul berdiskusi tentang pengelolaan sampah di lingkungan Albazia yang kita mulai dengan bank sampah untuk Jelantah. Salawat dan salam tak lupa kita lanjutkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi sedikit bercerita tentang bank sampah ini. Jadi ini salah satu gerakan awal dari lingkungan kami Gria Albazia yang sudah beberapa warganya mulai melakukan pilah sampah sehingga hal ini menggerakkan kami dari pengurus untuk kita mulai dulu dari hal yang paling kecil yaitu dengan mengumpulkan bank jelantah. Tentunya hal ini membantu mendukung program pemerintah, program nasional, dan juga mungkin internasional dalam hal menjaga kelestarian bumi. Gitu. Jadi dengan kita mulai mengolah sampah, memilah-milah, dan juga memanfaatkan sampah itu sendiri untuk tidak mencemari lingkungan, harapannya lingkungan kita menjadi lebih asri, lebih sehat, dan juga warga kita mulai teredukasi untuk mengurangi. Jadi targetnya adalah mengurangi sampah itu sendiri. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada timnya Bu Devina dan juga Bu RW yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga nanti berjalannya waktu semakin banyak warga yang ikut join, walaupun sebenarnya sosialisasi ini sudah kita sebarkan melalui grup WhatsApp materinya, dan mungkin beberapa warga sudah mulai tertarik. Namun Zoom ini dibuka untuk bisa memfasilitasi warga yang mungkin masih bingung atau ada beberapa pertanyaan. Dari saya mungkin tidak terlalu panjang, saya kembalikan kepada Bu RW. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya sudah banyak beberapa yang ini ya. Jadi sebentar sih minta waktunya beberapa menit dulu karena ada warga nih yang lagi minta sampel, sih minta waktunya dulu ya. Selamat malam, Bu Titin.
Selamat malam dengan Bapak Dona ya, Pak Dona Tisna. Pada Bu Endang. Nah, aduh mohon maaf ya, tadi ada warga yang oh, nggak apa-apa. Nah, oke kita mulai saja langsung ya Bu Devina tentang pemaparannya. Tentang apa sih yang mau kita akan jalankan? Langsung saja. Nah, kita tuh sebenarnya di sini inti kita tuh gede ya. Kita mau membuat bank sampah gitu di Albasia gitu. Nah, dimulai dari mana? Dari tadi yang sesuai di profile-nya, dari jelantah jadi emas. Kita dimulai dari buat dulu ya, itu apa itu bank sampah. Oh ya, sebelumnya saya mau kenalan dulu sih dan warga Albasia, Jalan Albasia 5, Oke, apa itu bank sampah? Mungkin bisa disebut bawahnya aja. Nah, bank sampah itu kita pakai nama bank sampah Albasia adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang dipilah-pilah hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Jadi memang bank sampah itu bergeraknya pengepul ya, kita pengepul terus dari situ mau kita salurkan atau mau kita olah sendiri gitu. Nah, lalu apa saja yang bisa diterima oleh bank sampah kita gitu ya. Pada umumnya kalau bank sampah yang lain itu macam-macam ya. Kalau di dekat sini itu ada bank sampah apa namanya di Puri Dewata, dia udah bisa menerima banyak kayak kardus, plastik, terus apa dan apa namanya macam-macam lah di sana, bahkan organik sudah diolah gitu ya. Nah, khususnya kalau dari kita memulainya dari bank jelantah. Jadi yang paling mudah dulu lah ya gitu, karena dan paling nemu vendornya dulu gitu. Nah, kita untuk saat ini baru bisa menerima minyak goreng bekas pakai atau jelantah, dan mohon doanya supaya suatu saat bisa menerima sampah dengan jenis lain. Dan jangan khawatir ya buat para warga Albasia, sampah-sampah yang lain tetap bisa dipilah ya Bu Devina. Kita punya ini, kita akan aktifin lagi tuh schedule untuk penjemputan sampah anorganik lain gitu ya. Seperti yang biasa sudah kita lakukan itu ke DLH, itu kayak kardus, dia nerima, terus botol plastik, terus kaca, besi, itu tetap dipilah aja. Nanti kita sembari jalan, semoga kita bisa nemu vendor-vendornya dan bisa apa dibuat apa ada keuntungannya lah gitu. Jadi nggak hanya disedekahkan saja. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja sih yang akan saya dapatkan setelah menjadi nasabah aktif? Nasabah aktif ini artinya kita setor ya. Nah, ini apa nasabah aktif ini artinya tetap teman-teman apa ibu-ibu tuh dan warga kita tuh setor ya, artinya jadi kayak layaknya di bank gitu nasabah. Jadi kayak nabung gitu di bank ya, jadi nasabahnya. Nah, nanti kalau sudah terkumpul itu akan bisa goalnya kita tetap ditukar dengan logam mulia. Jadi bukan uang ya yang diharapkan. Nah, apa logam mulia gitu nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditulis di kolom komen supaya gak lupa gitu ya. Atau mungkin nanti bisa raise hand. Oke, kita beranjak dari, kita sudah tahu nih tadi apa bank sampah gitu, apa bank sampah Albasia, menerima apa aja. Sekarang kita beranjak ke why. Kenapa sih kita harus memilah sampah dalam khususnya hal ini adalah jelantah. Yang pertama, aduh ini kayaknya saya ketampar-tampar sendiri. Karena minyak goreng yang terlalu sering dipakai atau jelantah itu dapat memicu radikal bebas jika digunakan berulang kali.
Ya, apalagi sekarang tuh minyak goreng harganya mahal ya. Mungkin beberapa orang bisa, aduh supaya irit digunakan berulang kali gitu. Nah itu jangan. Makanya kita mau nampung nih, kita bantu tampung. Karena radikal bebas itu dapat memicu berbagai macam penyakit. Aduh ini banyak banget, kolesterol, kanker, sakit jantung, aduh amit-amit ya. Dan kalau pernah ngobrol ya sama salah satu warga itu, pernah dia tanya ke tukang gorengan gitu ya, jelantahnya ditaruh di mana, misalnya ditampung di mana. Penjualnya sih bilang, oh kita nggak punya jelantah, ya dia habis-habis aja sendiri gitu. Jadi mikirnya, wah itu jadi berkali-kali pakai dong. Jadi ayo pikir-pikir lagi ya teman-teman, kalau mau beli gorengan ya ayo pilih-pilih lagi. Karena memang kalau pakai berulang kali itu begitu. Oke selanjutnya, nah rata-rata dulu saya tuh membuang jelantah ke saluran air, ke sink di tempat cucian piring itu. Ternyata kalau dibuang ke saluran air itu bisa mencemari air. Karena dia saluran kita kan ngalir ke sungai ya, ibu-ibu semua. Nah itu dia akan mengapung di permukaan air, dan kalau sampai ke laut, nah itu bisa mengganggu fotosintesis tumbuhan air di laut. Wah itu kan karena menghalangi matahari masuk ya. Dan jangka panjang itu akan berdampak juga ya kan, karena kita juga makan ikan-ikan di laut gitu ya. Terus kalau saya buang ke sink itu pasti saluran saya mampet. Suami saya ngomel-ngomel tiap berapa bulan itu pasti, aduh itu sampai kita bersalah buat itu loh. Apa bersih sink itu yang di sombrok-sombrok itu apa sih bahasanya? Dan takutnya minta ampun. Aduh saya sampai pola-pola itu. Semenjak saya tampung itu, yang dulunya hampir setiap bulan sekali, iya mampet, sekarang bisa setahun sekali. Aduh lumayan banget itu kalau ditampung. Apalagi sekarang kalau ditampung dapatnya emas. Nah lalu selanjutnya ternyata 1 liter jelantah kalau dibuang ke tanah teman-teman itu akan meresap ke dalam tanah dan mengalir ke dalam air tanah, dan itu mencemari air tanah kita juga. Waduh itu jadi apa ya, balik lagi ke kita kan apa namanya keburukannya gitu. Apalagi saya masih pakai air tanah, belum pakai PDAM. Itu aduh pikir-pikir lagi deh kalau buang ke air tanah, ke tanah gitu ya. Terus selain itu juga membahayakan sistem tanah tanaman gitu, karena dapat meracuni cacing tanah. Karena jadi udah cacing tanahnya kena racun, tanahnya nggak subur, apalagi tanamannya. Lalu pertanyaan selanjutnya yang tadi, kok harus emas gitu? Nah, saya pengen ngajak di warga Albasia tuh sekalian melek apa ya? Bukan investasi sih emas, bukan, ada yang bilang emas itu bukan investasi, tapi penyimpanan uang ya yang nggak tergerus inflasi gitu. Jadi saya pengen ngajak warga Albasia tuh menabung nggak hanya dari uang berupa deposito atau apa. Deposito itu nggak ngejar loh teman-teman inflasi per tahunnya gitu kan, kegerus itu bisa-bisa. Nah emas ini menjaga nilai mata uang gitu, tidak terpengaruh akan adanya inflasi. Terus kualitasnya tetap apa nilainya tuh, dan kualitasnya tidak bergeser. Terus cenderung meningkat, nilai emas dari tahun ke tahun itu cenderung meningkat. Bahkan pas awal pandemi itu naiknya luar biasa ya, saya pun jadi nyesek, kenapa saya nggak dulu nabung emas gitu, nggak minimal nggak turun drastis. Dan juga bebas pajak kalau teman-teman itu simpan di brankas rumah ya, nggak kayak yang lain, saham, deposito itu kena pajak. Saya jadi mikir-mikir, saya nggak dari dulu gitu punya emas ya. Pas kawinnya dulu kenapa nggak emas ya, kok uang aja ya. Saya juga menyesal. Nah, oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, yaitu udah tahu apa, udah tahu mengapa, dan sekarang adalah siapa. Siapa saja yang boleh jadi nasabah, itu adalah seluruh warga Albasia. Mau itu kakek, nenek, ayah, bunda, kakak, adik, tante, om,
Bahkan saudara-saudara teman-teman Albasia di sini juga boleh jadi nasabah gitu. Dan tidak menutup kemungkinan adalah warga sekitar Albasia gitu. Mungkin penjual-penjual gorengan di pasar misalnya kita bisa ajak gitu. Terus atau mungkin klaster-klaster lain nanti kita juga pengen ngajak gitu ya. Ini mimpi kita jangka panjang. Lalu siapa selanjutnya adalah siapa saja petugasnya. Ini kami baru punya 2, yaitu saya Febrian yang beralamatkan di Albasia 5 nomor 16 dan Devina Anugraha di Albasia Raya nomor 17. Nah, untuk saat ini kami baru memiliki 2 nih petugasnya dan kami sadar mimpi kami itu besar untuk mengembangkan bank sampah ini. Jadi bagi warga yang ingin bergabung, wah kami sangat welcome sekali. Jadi bisa menghubungi saya, Bu Devina, atau pengurus RW atau pengurus RT mungkin nanti akan diteruskan ya. Nah, untuk selanjutnya akan ada Bu Devina yang akan menjelaskan. Silakan Bu Devina. Makasih Bu Ike. Bu Ike ada yang pernah nanya ke saya, boleh nggak kalau keluarga? Jadi mungkin dia yang menampung gitu, keluarganya mungkin ada di Ciledug atau di Bintaro, tapi berhubung ada program minyak jelantah jadi emas, ya udah deh aku setor ke kamu aja gitu, boleh nggak Bu? Gitu ya. Boleh. Teman arisan boleh. Terus kalau saya punya kajian rutin di sekolah anak saya, mau ngajak itu ibu-ibu semua boleh, ya kan? Apalagi iming-imingnya dapat emas ya. Gitu. Dan ini ya nanti semakin banyak nasabah, semakin cepat menabungnya, kita semakin cepat bisa mencairkan ya Bu ya. Iya. Semoga gitu ya. Oke, saya lanjutkan setelah what, why, dan who. Sekarang when, kapan? Kapan setor minyak jelantahnya? Kita menyetor minyak jelantah setelah terkumpul dalam wadah bersih berkelipatan 1 liter. Nah, ini kan ritme setiap rumah tangga berbeda-beda. Ada yang mungkin sering makan gorengan, ada yang cuman kalau pas kangen. Dengan ritme yang berbeda-beda ini, minyak jelantah itu tetap bisa dikumpulkan. Dan itu bisa dilakukan dengan sesuatu yang sangat simpel gitu. Kalau sekarang ada apa yang wadah untuk atau kaleng bekas, ditaruh aja dulu di situ gitu. Setelah nanti udah, wah kalengnya udah agak penuh, bisa kemudian disaring sehingga tidak ada padatannya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut gitu. Nah, kalau sudah punya 1 liter minimal begitu, bisa menghubungi saya atau ke Bu Iki untuk kita janjian aja. Jadi kita cari, apalagi mungkin yang biasa setor ibu-ibu gitu, kita cari waktu yang paling fleksibel gitu. Artinya mungkin Bu saya bisanya sore, Bu saya bisanya pagi gitu. Kami pun juga bisa menyesuaikan bersama-sama dan nanti kita janji temu untuk disetorkan ke saya atau ke Bu Iki gitu untuk tidak harus nunggu sampai banyak begitu ya. Jadi kalau misalnya mau per 1 liter, saya udah ada 1 liter Bu, monggo bisa langsung disetorkan gitu ya. Nah, kapan saya bisa tukar tabungan dengan emas? Nah, ini biasanya yang jadi pertanyaan gitu ya. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kami sebenarnya ingin mengencourage bahwa goal-nya memang bukan cepat-cepat langsung, oh saya udah 1 liter, saya dapat sekian, langsung tukar emas gitu. Karena memang ada proses untuk menabung begitu. Jadi seperti halnya bank, setoran minyak jelantah akan dikumpulkan dan dicatat dulu. Nanti ini sudah ada buku tabungan, oh nggak kelihatan kayaknya. Buku tabungan nanti akan saya sharekan juga. Jadi kita akan catat dulu, kita akan kumpulkan dulu sampai jumlah tertentu. Untuk saat ini memang ketika kami berdiskusi dengan pengepul minyak jelantahnya, kita harus mengumpulkan paling tidak 1 drum. Dan 1 drum itu berarti kurang lebihnya 200 liter. Nah, ketika 200 liter 1 drum sudah terkumpul, kami bisa berikan kepada pengepul dan itu kemudian bisa dicairkan begitu.
Nah, untuk pencairannya sendiri, nanti kan setiap orang nabungnya beda-beda nih. Ada yang mungkin langsung banyak, ada yang mungkin sedikit, ada yang mungkin saldonya baru berapa puluh ribu, ada yang sudah ratusan ribu misalnya begitu ya. Nah, itu untuk sesi itu, tabungan atau nasabah-nasabah yang sudah akan mencairkan, kami akan membuat grup tersendiri dan akan dibicarakan gitu untuk pencairannya. Artinya kemudian nanti dalam bentuk emasnya seperti apa, dan kami pengurus sangat sangat terbuka. Artinya kami bukan kemudian cuman di vendor ini saja, kami adanya ini dan merek ini dan segala macam. Artinya untuk emasnya sendiri, karena ini sesuatu yang juga untuk tabungan, untuk investasi, kita bisa bicarakan bersama dengan nasabah gitu yang sudah mengumpulkan begitu. Jadi kalau misalnya kita banyak nasabahnya, kita sering menabung minyak jelantahnya, kita akan bisa juga lebih cepat mencairkan gitu sebenarnya, karena lebih cepat terkumpulnya juga sampai di jumlah tertentu begitu. Nah, di mana sekarang gitu ya? Kalau sudah kapan tadi, sekarang di mana lokasi setor minyak jelantahnya untuk sementara ini belum memiliki tempat khusus Bapak Ibu dan Saudara. Jadi semoga nanti kita bisa coba adakan satu titik khusus gitu ya. Jadi untuk sementara bisa menyetorkan ke rumah kami di Albasia 5 nomor 16 di rumah Ibu Iki atau Pak RW begitu ya, dan di rumah saya Albasia Raya nomor 17 gitu. Nanti ketika datang, nanti jelantah yang disetorkan dipergunakan untuk apa? Nah, ini sempat juga ada yang bertanya, dan terima kasih untuk pertanyaannya, karena kami juga jadi bisa lebih memberikan keterangan lebih jelas. Jelantah yang kita akan pull itu akan diolah kembali menjadi biodiesel gitu. Jadi jangan takut bahwa minyak jelantah ini akan disaring berkali-kali dan kemudian jadi minyak curah atau kemudian akan digunakan lagi. Itu salah satu ketakutan kita gitu. Nah, enggak, kita memang cari pengepul yang kemudian bisa mengolah kembali menjadi biodiesel gitu. Artinya memang dibutuhkan minyak jelantah sebagai bahan baku gitu. Dan karena itu kita bisa melihat bahwa minyak jelantah nih berharga gitu. Sebenarnya itu bisa diolah ulang, bisa jadi biodiesel, ada yang lain buat lilin, buat sabun ya Bu ya, kalau nggak salah ya, ada juga gitu ya yang lain. Tapi untuk yang pengepul kita ini, memang kita jelantah akan diolah menjadi biodiesel gitu. Jadi bisa justru berharga minyaknya gitu ya. Oke, sekarang bagaimana jadi prakteknya gitu ya untuk mewujudkan minyak jelantah nih jadi emas gitu. Yang pertama, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita kumpulkan minyak jelantahnya dalam wadah bersih gitu ya. Kalau misalnya nggak mungkin kan setiap kali menggoreng masih panas langsung masukin botol plastik, nggak mungkin. Kita siapkan aja kaleng di sebelah kompor. Kalau saya selalu ada kaleng di sebelah kompor sekalian buat nirisin minyak gitu, yang udah jadi minyak jelantah, kalengnya sudah penuh, baru itu yang kemudian disaring untuk dimasukkan ke dalam botol gitu ya. Berkelipatan 1 liter. Nah, setelah sudah dapat 1 liter, atau kalau mau ditahan 2 liter atau 3 liter, boleh saja, tapi bisa langsung menghubungi petugas, yaitu Ibu Iki atau saya sendiri, untuk buat janji menyetor minyak jelantah ini gitu ya. Dan kemudian waktu disetor, saya dan ataupun Ibu Iki akan menghitung berapa banyak begitu setorannya itu, minyaknya berapa banyak, dan kami akan untuk saat ini kita bisa hargai untuk per liternya itu sekitar 5.000. Jadi 1 liter minyak jelantah itu 5.000, tapi Bapak, Ibu, dan Saudara mohon dipahami bahwa ini harga yang fluktuatif. Karena itu memang kami tidak masukkan di keterangan, karena sesuai kondisi juga. Kadang-kadang ada produksi, ada apa yang kemudian membuat harga ini jadi tidak patok segitu begitu ya. Tapi untuk saat ini kita bisa menghargai 1 liter itu 5.000. Nah, kami akan mengukur dan kemudian mencatat di dalam buku tabungan.
Untuk saat ini sebenarnya saya coba share yang bagian ini. Nah, sudah ada buku tabungan yang seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini Ibu Lis nih, Ibu Lis juga ada nih hadir nih Zoom malam hari ini gitu ya. Ibu Lis sudah sempat menyetor 2 kali. Jadi ada tanggal masuk, keluarnya belum gitu ya. Kemudian saldonya berapa sejauh ini. Jadi per liter itu kita berikan harga 5.000. Nah, semua nasabah boleh memegang. Kalau ini kebetulan Bu Lis udah nggak apa-apa Bu Vina aja yang pegang, jadi saya pokoknya update via foto begitu ya kepada Ibu Lis gitu. Ini sudah saya catat sekian sekian sekian, dan nanti kami pun juga secara berkala kalau misalnya ini juga sudah berjalan, kita akan bikinkan rekapnya gitu di dalam Google Sheet. Jadi Bapak Ibu yang memegang buku tabungannya ini bisa pegang di rumah, dan kami petugas akan terus meng-cross check dengan Google Sheet gitu. Jadi Bapak Ibu juga tetap bisa meng-cross check dengan buku tabungannya gitu. Nah, sambil menabung ditunggu aja. Jadi nanti kalau sudah saatnya terkumpul sampai waktunya kita bisa pencairan, kami akan hubungi gitu. Jadi untuk sesi itu nasabahnya misalnya katakanlah untuk mencapai sesi pencairan yang pertama, kita ada kira-kira 15 nasabah. Kami akan hubungi 15 nasabah, ini sudah akan cairkan, saldo masing-masing sekian, mau dicairkan sekarang atau tidak. Nah, baru kemudian nanti kami akan izin mohon bikin WA grup khusus untuk yang nasabah yang akan mencairkan itu, sehingga kita bisa bicarakan di situ tentang mungkin vendornya, tentang mungkin price emasnya saat itu berapa, kemudian saldonya pasti berbeda-beda. Jadi kami akan coba bantu untuk menghitungkan apakah yang kecil atau yang 1 gram atau 5 gram. Artinya bentuk emasnya bagaimana dan vendornya di mana tentang pembelian emas itu masih sangat terbuka di antara kita dengan para nasabah begitu. Prinsipnya yang kita mau encourage adalah yuk daripada dibuang gitu, mendingan ditabung, dikumpulin, nggak usah mikir, nggak usah pusing dan tidak jadi mencemari lingkungan. Tapi ketika nanti suatu saat ting gitu, yuk kita cairin gitu ya, bisa terjadi gitu. Nah, kriteria minyak jelantah yang diterima. Yang pertama adalah jelantah merupakan sisa hasil menggoreng. Baik itu minyak sawit, minyak kelapa, itu semuanya bisa gitu ya. Nah, ditampung dalam penyimpanan tertutup. Penyimpanan tertutup, tidak perlu membeli baru, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang butuh jirigen, saya ada juga gitu ya. Atau yang butuh botol-botol literan gitu, 1,5 liter atau apa, dipakai saja nggak apa-apa. Selama minyak itu tidak panas kan sebenarnya bisa memakai botol plastik begitu ya. Jadi di wadah yang bersih dan tertutup dan tidak perlu beli khusus. Oh ini buat ini, nggak usah. Justru tidak usah menambah pembelian plastik lagi, kita pakai, kita manfaatkan apa yang ada di rumah gitu ya, wadah bekas asal bersih. Nah, ini cukup penting, jelantah tidak bercampur dengan padatan. Artinya ketika kadang-kadang kan kalau memasak atau apalagi yang goreng tepung gitu ya, kadang-kadang tepung-tepungnya sisa-sisanya tuh ada atau apa. Nah, itu minta tolong untuk disaring dulu. Jadi jelantah yang disetorkan kepada petugas itu adalah jelantah yang sudah tidak ada padatannya begitu. Jadi disaring untuk kemudian ketika disetor juga nanti ke pengepul itu juga bersih, artinya jelantah yang tidak full dengan padatan begitu ya. Bisa disaring dan tidak tercampur dengan air. Ini juga cukup penting, jelantahnya pisahkan, jangan sampai tercampur dengan air, dan penyimpanan jelantah tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi mungkin kalau disimpannya sementara nunggu, ditaruh di teras atau bagaimana, tapi jangan yang langsung kena sinar matahari gitu, karena itu akan mempengaruhi gitu. Nah, jadi sejauh ini itu yang bisa kami sampaikan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan buang jelantahmu, gitu ya. Daripada kita buang, bingung buang di mana, atau diplastikin dulu, taruh tong sampah, nanti juga jadi kemana-mana, ke TPA-nya juga jadi makin nggak karuan. Kalau buang ke sink juga, kayak Bu Iki tadi, sinknya juga jadi
kesumbat ya Bu ya, atau buang ke got, gotnya juga pasti nanti akan jadi makin ngeblok gitu. Justru dikumpulkan saja, tinggal butuh satu wadah saja yang tidak menghabiskan space di rumah kok. Cuman sedikit aja di sebelah kompor dan setor ke BSA. Sehingga dari sampah kita bisa usahakan jadi tabungan, jadi emas malahan gitu. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau Bu Iki tambahkan, Bu? Sebentar saya. Oh ini kalau ada pertanyaan teman-teman bisa raise hand atau mau langsung unmute juga boleh ya. Ya. Ini kita bikin Bank Jelantah ini bukan artinya kita berlomba-lomba ini ya Bu, menghasilkan jelantah banyak-banyakan gitu. Oh iya. Bukan terus jadi, ayo kita goreng yang banyak, kita goreng tiap hari. Bukan itu. Prinsipnya kita ingin supaya tidak membuang, ada wadah untuk minyak jelantah ini tertampung dan justru kemudian bisa didaur ulang begitu. Jadi daripada bingung buangnya kemana, yuk ditampung aja gitu. Sesuai dengan itu tadi ritme rumah tangga masing-masing gitu kan, karena masakannya kan beda-beda nih gitu semuanya. Jadi silahkan aja, tapi Albasia bisa menyediakan wadahnya gitu. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung unmute saja atau mungkin mau sampaikan di chat. Semoga kami semua bisa jawab untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan Bapak, Ibu, Saudara, ada yang mau bertanya mungkin? Aja nanti bukletnya kita akan bagikan di WhatsApp grup ya Bu Devina ya. Apanya Bu, maaf? Yang buklet yang tadi yang kita bagikan. Iya. Ini nanti kita akan sharekan juga gitu ya. Tapi untuk semua keterangan yang tadi kami sampaikan sebenarnya sudah sempat di-share 2 minggu lalu. Oh, di tempat Bapak. Iya. Nanti di grup Bapak sudah pernah di-share. Di grup Ibu-ibu nanti akan kita share setelah ini. Silakan ya. Dan ini prinsipnya nyantai ya Bu Devina. Jadi bukan berarti saya tuh udah kita pernah menemui kendala ya. Saya udah setor seharga 0,1 gram emas. Bisa nggak langsung dapat gitu ya. Kita ternyata nggak bisa, namanya bank, jadi kita harus menyimpan dulu, kayak bank konvensional kan, jadi kita harus menyimpan dulu, walaupun Ibu udah misalnya setor sekitar misalnya 15 liter, itu udah harganya udah lebih dari 0,1 gram, itu bisa kalah dapat langsung? Nggak bisa, jadi memang harus menunggu kita setor ke pengumpul tadi sebesar 1 drum alias 200 liter, jadi ayo ajaklah semuanya, bala-bala teman-teman ini untuk setor bank sampah, setor jelantah ke bank sampah kita gitu ya Bu. Iya. Ya. Betul. Jadi kita memang di sini goal-nya maaf, internet saya unstable. Oke, goal kita sebenarnya itu tadi yang di awal gitu ya. Kita pengen supaya kita bisa pelan-pelan baby step banget sebenarnya gitu ya untuk semakin melestarikan lingkungan gitu. Apalagi kalau kita tahu minyak jelantah itu ada banyak sekali bisa membuat racun dan kerugian untuk alam gitu ya. Dan selain itu daripada dibuang tidak ada value-nya gitu, bisa sambil ditampung yang kemudian nantinya jadi value. Jadi santai ya kita mah gitu ya. Daripada dibuang mending kumpulin, tahu-tahu jadi emas gitu. Tahu-tahu kita punya tabungan emas gitu, itu kan seneng banget ya. Ya, jadi kelempar. Iya. Jadi seperti itu gitu. Artinya kalau misalnya kita mau investasi emas nggak? Ikut ya BSA gitu. Agak mungkin agak misdirection gitu ya. Artinya iya kita berharap ini semua nanti kemudian justru bisa berbalik memberikan keuntungan ke kita. Tapi prinsip utamanya sebenarnya kita punya wadah untuk menampung
minyak jelantah sehingga tidak justru mencemari atau merugikan yang lain, tapi nantinya justru bisa kemudian jadi keuntungan buat kita gitu. Jadi tidak usah dipikirkan nanti tiba-tiba ditelepon antara saya atau Bu Iki, Bu, yuk kita cairkan gitu. Tapi time limitnya kapan? Ya tergantung nasabah bersama-sama begitu. Ketika sudah terkumpul, kita akan store ke pengepul, di situ kemudian kita bisa cairkan gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu, atau yang selama ini mungkin ada, atau mungkin justru mau sharing pengalaman yang selama ini mungkin justru sudah menyetor minyak jelantah gitu, atau bagaimana. Kan beberapa kali memang kita sempat ada DLH gitu ya, atau mungkin saya kadang-kadang kalau ada yang panggil bank sampah lain gitu, minyak jelantahnya kita setorkan gitu ya. Tapi sebenarnya itu yang kita mulai dari sekarang. Memang kita belum bisa kardus, plastik apa belum bisa. Kita mulai baru satu item, yaitu minyak jelantah begitu. Tapi berarti kalau ada bank sampah lain, minyak jelantahnya ditahan juga buat di BSA gitu. Ya, selamat malam Pak Kris, selamat bergabung. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mungkin pada bingung kali ya Bu, mungkin bisa nanti ditanyakan juga di grup ya, kita juga akan sangat Boleh. Atau di Boleh. Japri, mungkin ada yang sungkan nih tanya di Ya. grup, tanya di Zoom, itu boleh banget ya, kami di Japri ya. Boleh, boleh. Di Vina itu akan sangat senang sekali gitu untuk melayani warga. Dan tidak menutup kemungkinan, tapi walaupun kita baru bisa mengumpulkan jelantah, tapi teman-teman tetap ya, sekali lagi bisa pilah sampahnya gitu. Nanti kami akan hidupkan lagi schedule-nya untuk DLH ataupun bank sampah lain untuk setor gitu. Cuman memang belum bisa ini ya, diuangkannya di emas kalau selain jelantah. Ya, kita pelan-pelan melangkahnya. Tapi semoga bisa pelan-pelan juga membawa sama-sama menjaga gitu ya untuk sekitar kita, untuk lingkungan kita, dan untuk kebaikan kita juga nantinya gitu. Ya seperti yang tadi Bu Iki bilang, Bapak Ibu kalau ada kebingungan atau ada pertanyaan atau mau mulainya gimana, japri aja, japri ke saya atau Bu Iki. Mulainya gimana? Mulai sediain kaleng aja untuk ngirisin minyak itu aja dulu. Nanti kalau udah penuh tinggal disetor atau hubungi kami gitu. Kami dengan senang hati nanti kita bisa bikin appointment. Ini ada Raisen. Ya, mau ada Raisen. Atau kepencet ini? Mungkin sedikit menambahkan ya, Ya. Bu RW juga Bu Devina. Jadi kemarin kita sempat ketemu dengan pembina Proklim dan juga dari kelurahan. Saya dapat info bahwasannya TPA kita yang di Rawakucing itu ternyata saat ini kalau tidak ada perubahan dari lingkungan Tangerang, warga-warga yang ada di Tangerang dalam pola pengelolaan sampahnya, itu kemungkinan hanya mampu menampung 2 tahun ke depan. Nah, ini tentu hal yang cukup prihatin bagi kita semua, bagaimana nasib nanti pengelolaan sampah di seluruh Tangerang ini jika Rawakucing sudah tidak mampu menerima sampah-sampah yang selama ini ya mungkin kita sedikit acuh ya, ada sampah ya kita buang aja. Mesen semuanya pakai mungkin plastiknya double-double atau mungkin sampahnya digabung-gabung saja antara yang organik dan anorganik, sehingga di sananya terjadi penumpukan yang luar biasa. Nah, ini saya dapat info dari tim DLH-nya ya, cukup prihatin. Sekarang Serang banyak daerah yang juga sudah lari ke Serang, jangan sampai juga nanti angkot ini juga larinya ke Serang, khawatirnya nanti ya mana-mana jadi tempat sampah gitu. Nah, di sini kita mengambil langkah kecil untuk mulai memilah. Memang mungkin kendalanya dari Gria Albasia ini, kenapa kok nggak langsung bank sampah? Ya, kita
masih memulai awal. Warga yang memang sudah mulai memilah sampah, kita masih memberikan ke DLH, ada yang rutin, namun ke depannya tidak menutup kemungkinan kita memiliki bank sampah sendiri yang mungkin bisa kita kelola untuk hal yang sama, kita tukarkan dengan emas ya. Target besarnya seperti itu. Namun karena untuk pengelolaan bank sampah yang lebih luas, plastik, kardus, dan lain-lainnya membutuhkan tempat dan juga biaya, kita mulai dari yang kecil dulu. Nah, jadi karena jelantah ini cukup simple, tidak membutuhkan ruang yang besar, dan juga pengepulnya kita kebetulan dapat yang cukup aktif, jadi ya semuanya lagi dimudahkan. Jadi kita mulai dari hal yang kecil ini. Dan saya terima kasih juga kepada Bu Devina dan juga Bu RW dan juga para warga yang memang antusias untuk ikut di program ini. Jadi benar kalau bisa sekitar kita semua ikut juga, alhamdulillah sekali. Jadi kita bisa membantu lingkungan di sekitar Albasia ini untuk menjaga lingkungan bersama. Jadi dengan lingkungan terjaga, hidup semakin nyaman, dan anak-anak kita pun bisa berkembang tumbuh dengan baik seperti itu. Dari saya mungkin sedikit menambahkan itu, Bu Devina. Ya, terima kasih Pak RW untuk keterangannya. Duh, sedih sekali ya kalau rawa kucing udah tinggal 2 tahun lagi. Dan itu yang tadi kita sampaikan, ini masih langkah bayi, baby step sekali gitu. Tapi better start than nothing gitu ya, than never juga gitu. Kita mulai dengan lingkungan kita yang sudah ada, dan ya itu yang kita coba encourage, dan semoga ini bisa jadi wadah untuk kita bersama gitu. Oke, terima kasih ya Pak RW. Ibu, kayaknya ini belum ada pertanyaan. Apakah kita akan cukupkan aja? Mungkin pertanyaannya menyusul, mungkin teman-teman ada yang tadi datangnya juga menyusul gitu ya, pengen baca dulu bukunya. Oh, ini ada yang baru datang lagi. Ada yang baru bergabung. Adakah pertanyaan? Nanti insya Allah kita akan share rekamannya ya, setelah kami upload dulu. Iya, selamat malam dengan Bapak Agung masih connecting dengan Pak Agung, apakah dan sebelum kita mau tutup ya Bu ya? iya, ini maaf, Ibu Septi ya. Ya, Bapak Ibu, Ini terkendala dengan ya, terkendala sekali iya. koneksi saya. Maaf, iya, jadi mungkin seperti yang tadi disampaikan, semua materi yang kami sampaikan malam hari ini akan kami sharekan di grup bapak-bapak dan grup ibu-ibu juga untuk forum Albasia, dan semoga kita juga bisa kami sharingkan untuk recordingnya ini, rekamannya, dan untuk pertanyaan mohon maaf. Ini ya mulai jaringan. Iya, nggak apa-apa Bu, berarti Bu Iki aja Bu, saya ini. Tapi untuk setiap pertanyaan kami siap untuk menerima kalau Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya via Japri gitu. Kalau enggak kita cukupkan. Mungkin nanya Bu RW atau Bu Devina, mungkin ada warga yang bukan warga, itu bagaimana untuk materinya? Apa di-share di Zoom ini sebelum ditutup, atau bagaimana? Untuk non warga, japri ke saya ya, yang di sini mungkin yang di sini juga non warga taunya link Zoom dari saya atau Devina pasti, atau mungkin dari warga lain yang taunya mungkin ada saudaranya warga sini, silakan dijapri warganya, nanti kami akan share. Ini terbuka kok bukletnya buat semua partisipan. Begitu. Sepertinya Bu Devina sudah mulai terlempar lagi.
Saya jadi pingpong ini, mohon maaf. Udah, kayaknya emang waktunya kita harus tutup nih Bu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti gitu aja. Atau di grup langsung biar keluarga yang lain tahu gitu ya. Boleh. Oke, saya tutup aja ya Bu Devina ya. Kalau gitu terima kasih atas kedatangannya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup perjumpaan malam hari ini. Sangat ditunggu sekali ya setoran jelantahnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih, saya izin stop.